Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam semakin larut. Saatnya melanjutkan cerita horor Mbak Surtini yang kematiannya benar-benar penuh misteri, hingga arwah dia dan bayinya meneror warga. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja, teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Derit suara pintu utama yang engselnya sudah berkarat membuat kami berdua sama-sama mendongak. Apa itu kakung? Bisikku kepada Sri. Sri menggeleng kecil. Ingin sekali aku beranjak dan membuka korden, tapi dilarang oleh Sri. Rasa penasaran ini kadang membawa pada malapetaka, seperti yang ada di film-film. Jangan, perasaanku ndak enak, ujar Sri sembari memegangi pergelangan tanganku. Aku menurut, lalu kembali berbaring ke ranjang bersama Sri. Umi, tolong anak saya, kasihani kami, sakit. Aku merapatkan diri ke tubuh Sri dengan mata yang tertutup rapat. Kali ini benar-benar suara Mbak Surtini yang lembut mendayu, seperti terbawa angin malam yang berhembus lembut, dan aroma amis bau nanah bercampur dengan darah serta aroma kapur barus yang seperti baru ditumbuk menguar. Bulu kuduk berdiri, tengkuk terasa meremang. Angin yang berhembus dari belakang membuat rasa takutku kembali menyebar. Kamu ndak mau lihat aku, Mi? Aku langsung memeluk erat tubuh Sri, tidak berani sedikit pun berbalik atau melihat sosok yang ada di belakang, dan belum siap rasanya kalau aku punya penyakit jantung di usia muda. Tidak terasa hari sudah mulai pagi. Aku dan Sri terlelap dalam keadaan berpelukan mendapati teror Mbak Surtini semalam. Rupanya kakek tidak pulang sebab kamarnya masih rapi dan pintu kamar tertutup rapat. Bahkan pintu belakang juga sama sekali belum terbuka. Entah kemana kakek semalam. Udah bangun, Mi? Tanya Sri yang membuat aku terjingkat. Sudah jelas lihat aku ada di ruang tengah lebih dulu dari dia. Bisa-bisanya dia bertanya aku udah bangun. Aneh. Kakong gak pulang, Sri? Aku mau susulin Kakong dulu, ujarku kepada Sri. Wanita dengan kacamata dan poni terbelah dua itu sibuk memasukkan jarinya ke lubang hidung dan menikmati harta karun di dalamnya. Oi, sentakku yang membuat tubuh Sri mumbul 2 senti dari kursi kayu. Kampret kamu, Mi. Ngagetin aja. Habis dibilangin diam aja. Aku lagi mikir, Mi. Hawa yang dibawa oleh arwah Mbak Surtini semalam seperti hawa gelap. Sepertinya ada dendam yang membuat ia gentayangan seperti ini, ujar Sri yang membuat alisku bertaut. Aku yang mendengar tentang Mbak Surtini mulai tertarik. Aku duduk di kursi sebelah Sri sembari menunggu agar dia menceritakan apa yang ia rasakan. Kamu tahu kan, Mi? Aku gak pernah takut sama makhluk halus kalau hawa mereka biasa saja. Tapi semalam aku benar-benar takut, Mi. Hawa yang dibawa Mbak Surtini itu kuat sekali. Aku takut hawa yang seperti ini biasanya bisa melukai manusia yang ingin ia celakai, jelas Sri. Ah, ndak masuk akal kamu, Sri. Mana ada hantu bisa melukai manusia? Jawabku cepat. Tidak masuk akal saja di logika. Jika sebagai jin bisa melukai manusia, jelas derajat manusia itu berada di atas mereka. Jangan gampang main logika, Mi. Takutnya nanti berakibat fatal. Kamu pernah baca novel karya Kak Tia? Novel horor yang merangkai kisah nyata di mana jin bisa menghabisi manusia. Itu nyata loh, Mi. Dan itu juga karena bermain logika. Menghadapi makhluk halus itu jangan pakai logika, tapi pakai akal yang bersih. Jelas Sri panjang lebar.
Benar juga apa yang ia katakan. Bagaimanapun makhluk halus adalah ciptaan Tuhan, sama seperti manusia. Mereka ada, tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Setauku, makhluk halus yang menampakkan wujud mereka dengan jelas itu memiliki hawa yang kuat. Nah, yang seperti ini biasanya yang ditakuti orang-orang. Jelas Sri lagi. Aku menelan ludah susah payah. Seram sekali apa yang dijelaskan oleh Sri. Udahlah, apapun itu, aku mau jemput Kakung dulu. Aku tidak ingin larut dalam obrolan bersama Sri yang diobrolin seram-seram. Jangan bilang kakek tua itu lupa jalan pulang. Jangan sampai tidur di tempat Mbak Mintul, Mi. Bisa berabe, ujar Sri ngawur. Kepala bulatnya segera mendapatkan ketukan dari tangan gempalku. Sembarangan. Sebelum mencari kakek, aku menyempatkan untuk mencuci muka lebih dulu. Siraman air ini mampu mengembalikan konsentrasi otakku dari kejadian semalam. Kamu juga ditemui sama Surti ini, toh? Samar aku mendengar suara ribut orang-orang dari kebun belakang. Kebetulan belakang rumahku ini adalah kebun karet milik Pak Kades. Ada sekitar 5 orang yang mengelola sepanjang 5 hektar memanjang. Dari belakang sana, aku mendengar perbincangan orang-orang yang menarik perhatianku karena menyebut nama Mbak Surtini. Permisi Pak, ada apa? Kok pagi-pagi sudah ngerumpi? Tanyaku sembari berjalan mendekati 2 bapak-bapak yang tengah duduk santai di bawah pohon karet. Itu Mi, si Surtini. Padahal selama hidup kami tidak pernah ganggu dia. Masa setelah meninggal dia gentayangan dan ganggu warga desa? Saud salah satu bapak itu. Memangnya ganggu ngapa Pak? Tanyaku yang mulai penasaran. Semalam waktu kami tahlilan di rumahnya, dia cekikikan di atas rumah. Habis itu makanan dan minuman yang dibuat untuk tahlilan berterbangan. Sampai Mbak Yuri dirawat karena tersiram air panas semalam. Kakungmu saja sampai ikut bawa Mbak Yuri ke klinik. Gentayangan? Ya Allah, separah inikah hantu Mbak Surtini neror warga? Sampai ada yang dirawat karena ulahnya. Gentayangan bagaimana Pak? Tanyaku yang masih tidak seberapa paham. Iya, gentayangan seperti itu. Dia menampakkan wujud ke beberapa orang saat berada di atas rumahnya. Tapi waktu barang pada berterbangan itu tidak ada wujudnya. Jelas bapak-bapak ini. Aku segera berlari masuk ke dalam rumah, melihat Sri yang menyapu di ruang tamu. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, aku segera menarik tangannya keluar rumah. Rencananya, aku ingin mengajak Sri melihat kondisi rumah Mbak Surtini. Ini anak kok main tarik aja? Mau diajak ke KUA? Seru Sri sembari melepaskan genggaman tanganku. KUA gundulmu, mau ke rumah Mbak Surtini. Katanya semalam dia meneror warga yang sedang tahlilan. Bahkan Mbak Yuri sampai dirawat di rumah sakit karena ketumpahan air panas. Serius? Serius, makanya aku ajak kamu ke sana. Aku khawatir. Tanpa menunggu jawaban Sri, aku segera beranjak lebih dulu meninggalkan dia yang masih menganga. Tidak lama, Sri akhirnya ikut juga membuntutiku dari belakang. Terdengar dari langkah kakinya yang memang berjalan dengan suara kaki yang lantang. Kamu tahu dari siapa, Mi? Tanya Sri lagi dari arah belakang. Dari orang yang deres di belakang rumah, jawabku. Suasana pagi ini dipenuhi dengan awan hitam yang berkeliling di sekitar langit desa ini. Ini belum masuk musim hujan, tetapi tampaknya langit ingin menjatuhkan rintikan hujan sebelum musimnya. Dari semalam sampai pagi ini, suasana masih sama. Bahkan matahari tampaknya enggan menampakkan wujudnya. Di sepanjang perjalanan, kami sama sekali tidak mendapati adanya warga yang pergi ke kebun mereka. Kebun-kebun terlihat sepi di pagi hari. Ini pertama kalinya hal terjadi selama aku tinggal di desa ini. Biasanya orang-orang tidak akan pergi ke ladang karena ada sebuah acara, tetapi kali ini tidak. Langkah aku percepat karena merasa tidak sabar melihat kondisi di sana. Sebelum tiba di rumah Mbak Surtini, kami melewati beberapa rumah warga yang juga datang semalam. Rumahnya masih tutup dengan lampu obor yang masih menyala di luar rumahnya. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku rasa warga belum bangun atau memang tidak berani keluar. Mi,
Kenapa aku melihat ada sesuatu yang gak beres ya? Ujar Sri yang ternyata berhenti tepat di jalan depan rumah warga. Apa Sri? Aku merasa Mbak Surtini ada di setiap rumah warga. Kayaknya arwahnya gentayangan gak main-main, Mi. Belum, Sri sudah membicarakan hal yang membuat bulu kuduku berdiri di pagi buta seperti ini. Apalagi dengan posisi tubuh Sri yang diam membeku, dengan wajah tertunduk dan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Sri, jangan main-main, seruku yang merasa aneh dengan Sri yang diam tanpa suara di sana. Aku mencoba berjalan mendekati dia karena jarak kami lumayan jauh. Kakiku berjalan pelan sembari sesekali memanggil nama Sri. Sri, kamu kenapa? Sakit? Tidak biasanya Sri diam seperti ini, karena memang dia bukanlah tipe anak yang pendiam. Aku masih terus berjalan mendekat hingga tangan ini sampai meraih pundaknya. Wajah Sri langsung mendongak menatapku ketika aku menyentuh pundaknya. Hal itu yang langsung membuatku beringsut mundur hingga terjerembab jatuh ke bawah. Mata Sri terbalik, membuat pupil matanya berwarna putih keseluruhan. Gigi-gigi bergemelatuk menciptakan bunyi yang membuat bagian rahangnya bergoyang-goyang. Jantungku rasanya ingin meloncat dari tempatnya. Sri menatap nyalang ke arahku dengan tangan mengepal erat. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Bersamaan dengan itu, suara tulang patah terdengar begitu memilukan. Umi, sakit. Bantu aku. Aku dan anakku kesakitan di sini. Tolong. Atau seluruh warga desa ini akan menerima akibatnya. Seru Sri dengan suara yang seperti ada dua. Suaranya membesar. Sri mencekik leherku dengan kuatnya, sembari terus mengatakan bahwa aku harus menolong dia. Lepas Sri. Aku kesulitan berucap karena cekikan tangan Sri semakin kuat. Ia yang duduk di perutku semakin membuat diri ini kesulitan bernafas. Kakiku bahkan sampai menghentak-hentak ke tanah, berusaha keluar dari cengkraman Sri yang kerasukan Mbak Surtini. Di tengah-tengah suasana yang mencekam, untung ada kakek yang datang dari arah belakang. Ya Allah, Umi, serunya yang langsung berlari berhambur ke arahku. Ia mencoba melepaskan tangan Sri yang masih terus mencengkram leherku. Sayangnya, kekuatan kakek kalah dengan kekuatan arwah Mbak Surtini yang ada di dalam tubuh Sri. Karena aku yang semakin tidak bisa bernafas dan cengkraman Sri semakin kuat, kakek akhirnya membacakan ayat-ayat ruqyah dan menepukkan ke jidat Sri. Sri melepaskan cengkramannya, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Ia tergeletak dengan tubuh bergelinjang yang bagian pinggangnya terangkat ke atas. Sedangkan aku masih terbatuk-batuk dengan mencoba mengambil nafas serakus yang aku bisa, sembari memegangi leher yang terasa begitu perih akibat kuku-kuku Sri yang lumayan panjang. Kakek segera meraih telapak tangan Sri dan mengusukkan cepat sembari membacakan sesuatu. Seketika itu juga tubuh Sri memuntahkan cairan bening yang berbau sangat tidak enak. Kini giliran Sri yang terbatuk-batuk. Ia memegangi kepalanya sembari mencoba menatap kanan dan kiri, melihat keadaan sekitar dia. Apa yang terjadi, Sri? Tanya kakek setelah Sri mulai terlihat tenang. Tadi Sri lihat arwah Mbak Surtini di atap rumah warga itu, Kong. Sri tadinya mau menghindar, tapi tiba-tiba arwah itu terbang dan menabrak tubuh Sri. Sri coba untuk tetap kontrol tubuh Sri, tetapi kalah sama kekuatan arwah Mbak Surtini. Jelas Sri dengan wajah yang tertunduk. Maaf Mi, aku sadar betul apa yang dikatakan Mbak Surtini dan apa yang aku lakukan kepadamu, tapi aku sama sekali tidak bisa mengontrolnya. Sekali lagi maaf ya. Ini bukan pertama kalinya aku kerasukan, tapi ini pertama kalinya aku merasakan arwah yang memasuki tubuhku memiliki kekuatan yang sebesar ini. Kekuatan ini bukan kekuatan positif, tapi negatif. Ujar Sri lagi sembari menatap bergantian antara aku dan Kakung.
Inilah yang Kakung juga sedang pikirkan. Tapi tampaknya Surtini sangat tidak terima dengan meninggalnya dia. Pasti ada sesuatu kejadian yang menyebabkan ini semua terjadi, sahut Kakung. Kami semua terdiam beberapa saat, larut dalam pikiran masing-masing. Kenapa tidak kamu yang mencoba berkomunikasi dengan arwah Mbak Surtini seperti yang lain gitu, Sri? Untuk mengetahui apa yang dia inginkan dan siapa pelaku yang menyebabkan dia seperti itu. Usulku yang membuat Sri seketika mendongak. Gak semudah itu, Mi. Aku itu bukan anak indigo yang benar-benar pintar dan sangat kuat untuk berkomunikasi dengan bangsa gaib. Aku hanya bisa komunikasi dengan mereka yang tingkat kekuatannya itu rendah. Itu pun kalau hawanya positif. Kalau negatif, aku sering kalah. Benar apa yang dikatakan Sri. Dulu dia pernah sampai sakit 2 hari dan darah segar mengalir dari rongga hidungnya seperti mimisan sampai beberapa hari karena mencoba berkomunikasi dengan penunggu pabrik gula yang memakan puluhan pekerja. Sedih bila aku mengingat masa itu. Bapakku menjadi korban kebakaran pabrik itu. Maaf, Mi, kalau kejadian itu membuat kamu sedih, ujar Sri yang sepertinya paham dengan apa yang aku rasakan. Sudahlah, sebenarnya kalian ini mau kemana? Tanya kakek setelah beberapa saat. Mau ke rumah Mbak Surtini, Kung. Mau lihat keadaan di sana. Katanya parah semalam, jawabku. Kakek terlihat menarik nafas berat, lalu berdiri dari duduk panjangnya. Ya sudah, kalian lihat saja sendiri. Kakung tidak bisa jelaskan. Kakung mau mandi dulu. Umi, kalian sekalian bantuin Mbak Rini beresin rumah Surtini ya. Kasihan dia, cuman sendirian. Kalau sudah selesai baru jenguk Mbak Yuri di klinik. Timpal kakek sebelum beranjak pergi. Aku dan Sri hanya mengangguk saling tatap, lalu berdiri untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sakit, Mi? Tanyanya sembari melihat intens ke arah leherku. Lumayan, merah ya? Nggak merah sih, lecet, jawab Sri. Makanya lain kali kalau mau kerasukan itu potong kuku dulu supaya nggak melukai temannya, kataku ketus sembari berjalan meninggalkan dia di belakang. Gundulmu, kamu pikir aku tahu kalau bakal kerasukan? Rumah Mbak Surtini memang tidak seberapa jauh dari rumahku. Tetapi sebelum tiba di rumah Mbak Surtini, kami melewati beberapa rumah warga yang lain. Meski tidak banyak, semua rumah warga yang kami lewati tertutup rapat. Sepertinya mereka sama sekali belum bangun. Aku tertegun sesaat sebelum masuk ke gang arah rumah Mbak Surtini. Ada perasaan yang gerah, panas di sekitar sini. Entah kenapa, aku jadi ragu datang ke sana. Tetapi rasa penasaranku sangat tinggi. Kenapa berhenti, Mi? Tanya Sri. Gak tahu, rasanya aku ragu datang ke sana setelah apa yang dilakukan Mbak Surtini dan apa yang ia katakan tadi, jawabku lirih. Lupakan sejenak masalah itu. Kita pikirkan yang ada di depan lebih dulu. Nanti pelan-pelan kita cari tahu kunci dari semua ini. Setidaknya setelah 7 hari Mbak Surtini, jawab Sri sembari memegangi pundakku. Aku mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan Sri. Dengan langkah yang sedikit berat, akhirnya aku kembali berjalan mendekati rumah Mbak Surtini. Mataku ajak beralih menatap ke lain tempat. Saat semakin banyak langkah yang aku ambil, semakin dekat dengan rumah ini. Menatap hamparan sungai yang membentang lumayan luas di bawah sana. Sungai yang menjadi satu-satunya sumber pengairan kami. Pernah ingin dibuat kincir angin di sana, tetapi urung kala belum sudah memakan korban jiwa. Tidak sengaja, ekor mata ini menangkap seseorang yang tengah berdiri di seberang sana, di seberang sungai yang dipenuhi dengan pepohonan dan semak belukar. Karena memang area seberang sungai sana area perkebunan. Seseorang itu adalah wanita, mengenakan baju dress berwarna merah dengan mengisi sebuah jerigen air. Mata ini sangat yakin bahwa baju yang ia kenakan adalah baju Mbak Surtini sewaktu ia masih waras. Tetapi wajah itu bukan wajah Mbak Surtini. Yang membuat aneh, dia memakai baju dress yang elegan seperti itu hanya untuk mengisi jerigen di pinggir sungai. Aku mengalihkan pandangan dari seseorang itu
Bukan karena tidak kenal, tetapi jarak seberang sungai sana lumayan jauh. Jadi aku tidak seberapa tahu siapa itu. Rumah Mbak Surtini tampak sangat senyap dan mengerikan sejak dia meninggal. Masih terngiang jelas di otakku bagaimana dia meninggal kemarin. Hal itu masih mampu membuatku bergidik. "Lihat apa, Mi?" tanya Sri. "Apa kamu melihat apa yang aku lihat?" tanya Sri lagi di saat aku belum sempat menjawab satu pertanyaannya. "Jangan sembrono kamu, Sri." Aku segera melenggang masuk ke dalam sembari mengucapkan salam dan beberapa doa. Sri juga membuntutiku di belakang sembari memegangi ujung baju belakangku. "Assalamualaikum," seruku di teras rumah yang terbuat dari anyaman bambu. "Waalaikumsalam," jawab suara lembut mendayu dari dalam sana. Tidak berselang lama, muncullah Mbak Rini dengan wajah sembabnya dari dalam rumah. "Oh, Umi, masuk, Dek." Aku dan Sri masuk ke dalam, mengikuti Mbak Sri yang sedang mencuci piring di belakang. Rumah yang hanya sepeta ini terlihat sangat berantakan. Piring-piring pecah berhamburan, dengan kue-kue yang dibuat ibu-ibu kemarin juga berhamburan kemana-mana. Aku sangat sedih melihat ini. Bisa-bisanya semua ini terjadi di luar nalar manusia. Kemarahan arwah Mbak Surtini sangat luar biasa. "Separah ini, Mbak?" tanyaku tidak percaya pada Mbak Rini yang duduk di ruang tengah dengan menumpu dahinya. "Iya, Mi, ini sudah mending. Sebagian sudah Mbak bersihkan. Tadi parah banget, sampai halaman sana berserakannya," jawab Mbak Rini dengan air mata yang kembali pecah. Mbak Rini tidak seberapa dekat dengan Mbak Surtini, tetapi dulu kedua orang tua Mbak Surtini adalah orang tua angkat Mbak Rini. Meski jarang memperlihatkan kedekatan dengan Mbak Surtini, tapi Mbak Rinilah yang setiap hari menjenguk dan melihat kondisi Mbak Surtini. Itu sebabnya ketika meninggal pun dialah orang yang pertama kali tahu. Kini terlihat dengan jelas kasih sayang yang dimiliki Mbak Rini terhadap Mbak Surtini. "Mbak Rini yang sabar ya. Maaf kalau Umi telat bantu. Umi bantu beresin sekarang ya," ujarku lirih. Mbak Rini hanya membalas dengan anggukan, lalu mengarahkan kami untuk ke belakang. Di sana, barang-barang yang masih bisa dipakai dibersihkan. Sembari mencuci piring plastik dan beberapa barang lain yang terbuat dari aluminium dan plastik yang tidak pecah, Mbak Rini menceritakan dengan rinci kejadian semalam. Ia bercerita bahwa awal mula semua ini terjadi adalah salah satu warga yang melihat sosok Mbak Surtini di atas atap rumah ini, cekikikan di sana dan sesekali terbang ke sana kemari ke beberapa pohon. Sosoknya yang memang sangat menyeramkan membuat warga yang melihatnya berlari sembari berteriak menggunjing. Hal itu mungkin yang membuat arwah Mbak Surtini geram. Tidak berselang lama dari kejadian warga yang berlarian pulang ketakutan itu, kejadian tragedi di dalam rumah terjadi. Saat itu, Mbak Yuri sedang membawa sepanci air panas untuk membuat minum untuk orang-orang tahlilan. Tetapi naasnya, saat itu sosok Mbak Surtini menampakkan wujud tepat di hadapan Mbak Yuri yang membuat ia terkejut. Bersamaan dengan itu, air yang dibawa Mbak Yuri tumpah mengenai tubuhnya sendiri. Tidak terbayangkan olehku betapa sakitnya hal itu. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri kala mendengar cerita yang disampaikan Mbak Rini. Tidak terasa, hari sudah cepat sekali berlalu. Matahari yang tadi terasa hangat menyinari bumi kini berubah menjadi panas. Setelah selesai mencuci piring dan membersihkan barang-barang, kami berencana akan segera pulang setelah selesai. "Kalian bisa tunggu rumah ini sebentar nggak?" kata Pak Ustadz. "Kalau bisa rumah ini jangan dibiarkan kosong. Nanti sore saya balik," ujar Mbak Rini yang membuat aku dan Sri saling tatap. "Sebentar saja," pinta Mbak Rini lagi. Iya Mbak, nggak apa-apa," jawab Sri gugup. Aku mencubit lengannya dengan menarik kecil kulitnya. Sri merintih sedikit, tapi dengan cepat dia menginjak kakiku. Setelah mendapat persetujuan dari Sri, akhirnya Mbak Rini pergi keluar dari rumah, meninggalkan aku dan anak onta ini yang sedari tadi hanya senyum-senyum. Aku segera mengalihkan pandangan kepada Sri. Anak ini terlihat santai saja dalam keadaan seperti ini. Padahal kami diminta untuk menunggu rumah
dari arwah yang sedang gentayangan. Sri berjalan menyusuri rumah ini dengan mata yang meneliti ke segala penjuru arah tempat ini. Sesekali, dia akan memegangi barang-barang milik Mbak Surtini yang ia miliki sebelum kehilangan kewarasan. Ada beberapa foto dia dengan pria yang menjadi mantan bakal suaminya, pria yang saat itu meninggalkan Mbak Surtini. Sri juga sangat berani mendongakkan diri ke dalam kamar Mbak Surtini, yang terdapat kasur yang sudah digulung oleh Mbak Rini tadi. 2 buah kasur sudah ikut dipendam di belakang rumah, akibat dari cairan yang keluar dari tubuh Mbak Surtini hari itu. Hanya tersisa 1 buah bantal dan kasur kapuk tipis saja yang digulung rapi oleh Mbak Rini di sana. Terlihat lemari kecil yang setinggi lutut berdiri di pojokan kamar. Lemari yang sudah tampak usang dengan kayu yang mulai keropos, menunjukkan beberapa barang Mbak Surtini yang masih tersimpan di dalamnya. Biasanya, orang yang sudah meninggal, baju atau barang yang masih layak pakai akan diberikan kepada warga sekitar yang mau memakai. Tetapi karena semua pakaian dan barang-barang Mbak Surtini sudah usang, jadi dibiarkan tersimpan di lemari kecil itu. Sedih bila mengingat semua barang-barang itu, apalagi satu boneka yang sangat disayangi oleh Mbak Surtini. Karena dahulu dia ingin sekali memiliki bayi dari mantan bakal suaminya. Sayangnya semua itu tidak terwujud hingga keinginannya terlampiaskan oleh boneka itu. Sri, kamu mau kemana? Tanyaku kepada Sri, karena dia nyelonong masuk ke dalam. Aku cuma mau melihat-lihat. Entah kenapa aku merasa ingin masuk ke dalam. Perasaanku yang pengen. Ujarnya yang membuatku menenggak ludah susah payah. Anak ini memang selalu bisa membuatku risau dengan penglihatannya yang kadang muncul di saat yang tidak tepat. Aku mengusuk tengkukku yang terasa meremang kala Sri dengan beraninya membuka lemari kecil itu, lalu membuka satu persatu lembaran baju milik Mbak Surtini, hingga mendapatkan satu benda yang membuat mataku tercengang. Satu kotak berwarna merah muda dengan diikat pita di atasnya. Kotak yang aku tahu adalah sebuah kotak yang biasanya digunakan untuk orang lamaran. Aku bahkan tidak pernah tahu tentang itu, atau memang Mbak Surtini menyembunyikannya dari kami. Sri dengan beraninya membuka kotak itu yang ternyata berisi baju pengantin dan kotak cincin. Bahkan ada beberapa foto hitam putih yang menunjukkan anggunnya Mbak Surtini menggunakan gaun itu. Umi, coba deh kamu sini, seru Sri yang membuat aku terjingkat. Sebisa mungkin aku menetralkan nafas dan berlagak seolah-olah berani mendekati Sri dan melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Masih teringat jelas diingatan kala jasad Mbak Surtini tergeletak kaku di sana dengan luka yang sedemikian rupa dan kondisi yang memang tidak akan pernah bisa dilupakan. Aku mencoba membuang pikiran itu dan mendekati Sri yang bersimpuh duduk di lantai yang hanya beralaskan karpet tipis dan hanya ada di kamar ini. Ada apa toh Sri? Tanyaku dengan berani, padahal dalam hati menjerit ingin pulang. Coba deh kamu lihat, Mbak Surti ini udah berfoto dengan baju pengantin seperti ini. Cantik ya dia, apalagi cincin berliannya. Mahal pasti ini. Cerocosnya yang hanya aku jawab dengan cebikan. Iyalah, Mbak Surtinya emang cantik. Hanya karena sejak dia kehilangan kewarasannya, maka terlihat seperti itu. Sri meraih kotak cincin yang ada di sebelahku. Dengan yakin dia membukanya. Kotak yang berwarna merah hati dan berbentuk love, pertanda ikatan suci Mbak Surtini yang gagal. Loh, kok nggak ada isinya? Cincinnya mana? Teriak Sri yang membuatku langsung menatap ke arah benda yang ia pegang. Benar, cincin itu sudah tidak ada di dalam kotak. Entah kemana, atau mungkin disimpan oleh Mbak Surtini. Disimpan gimana? Tanyanya kebingungan. Atau jangan-jangan ada yang ngambil? Ujarnya langsung mendapat getukanku. Nggak usah suuzon, kita nggak tahu kebenarannya. Udah cepat balikin,
kita keluar. Ndak baik buka-buka barang yang bukan milik kita, ujarku yang merasa mulai tidak nyaman. Sri hanya menaikkan kedua alisnya, lalu kembali menyusun baju dan kotak perhiasan itu ke dalam lemari kecil. Bau anyir dan darah yang membusuk masih terasa sekali tercium di indera penciuman. Entah ini dan angan-anganku yang belum bisa melupakan kejadian itu, atau memang benar terjadi. Aku segera melangkah keluar karena mulai merasa engap dan pengap di kamar ini. Umi, menurutmu apa ndak sebaiknya kita cari tahu aja ya? Apa yang menyebabkan Mbak Surtini bisa sampai seperti itu? Atau setidaknya cari tahu siapa lelaki yang sudah tega melakukan itu kepadanya? Celetuk Sri setelah kami keluar dari kamar. Sebenarnya memang benar apa yang kamu ucapkan, Sri. Tapi fokus warga terbuyar karena Mbak Surtini gentayangan. Seharusnya setelah acara 7 harian kita cari tahu kebenarannya. Tapi karena Mbak Surtini yang gentayangan, tampaknya warga malah enggan membantu, jawabku lirih. Tapi kalau tidak dicari gentayangannya berkepanjangan, kamu mau? Ujarnya yang membuatku langsung mendelik. Yondak lah Sri, siapa sih yang mau digentayangi setiap malam? Hari sudah mulai sore, matahari sudah mulai condong ke barat. Setelah duduk dan melamun di teras rumah sembari menunggu kedatangan Mbak Rini, kami melihat salah satu warga yang lari dari hulu ke hilir. Wajahnya terlihat tegang, seperti ada sesuatu yang sedang terjadi kepadanya. Aku memberanikan diri untuk berjalan mendekat dan menyapa. Permisi Pak, ada apa kok lari-lari? Tanyaku penasaran. Ndak apa-apa Nduk, anak bapak lagi sakit, kayaknya kena sawan. Warga desa juga banyak yang kena, jawabnya. Kena sawan bagaimana Pak? Tanyaku penasaran. Sawan mayat yang bintik-bintik merah sama demam. Kasihan, nangis terus. Banyak warga juga yang kena setelah pulang dari tahlilan semalam, jawabnya yang langsung melenggang pergi. Aku termangu sejenak sebelum akhirnya saling tatap dengan Sri setelah bapak itu berjalan agak jauh. Sawan? Tanya Sri. Aku hanya mengedikkan bahu tanda tidak tahu. Tidak berselang lama dari bapak itu pergi, akhirnya Mbak Rini tiba. Wajahnya sangat lesu dengan baju yang masih sama seperti yang ia pakai tadi sebelum pulang. Loh Mbak, kirain pulang mau mandi, kok malah sama sekali nggak ganti? Ujarku saat ia tiba di teras rumah. Nggak sempat ganti Mi, anak Mbak sakit, warga yang lain juga sama, makanya nggak ada warga yang keluar, jawab Mbak Rini lirih. Mereka semua kok bisa gitu ya Mbak? Tanyaku. Nggak tahu Mi, namanya juga penyakit. Mungkin ini salah satu balasan dari Surtini atas apa yang sudah terjadi, ujar Mbak Rini yang membuat alisku bertaut. Balasan apa Mbak? Tanyaku. Mbak Rini tidak menjawab. Dia justru melenggang masuk ke dalam rumah. Tetapi tidak berselang lama, ia kembali dengan sesuatu di tangannya. Tangan lentiknya dengan lincah meraih gembok dan mengunci pintu utama yang terbuat dari kayu ini. Pintu dengan lubang-lubang besar yang sebenarnya percuma juga sih walau digembok. Loh Mbak, katanya mau ditempatin, kok dikunci? Tanyaku lagi. Nggak jadi, aku pulang aja, mau rawat anak-anak. Kalian juga pulang ya. Dan jangan lupa, ingat baik-baik, jangan terima tamu malam-malam. Juga jangan hiraukan suara apapun yang kamu dengar malam hari. Pokoknya jangan hiraukan. Kata Pak Ustadz, nanti kita akan menggelar tahlilan besar-besaran di balai untuk arwah Surtini. Karena memang wanita yang meninggal ketika hamil itu arwahnya kuat, karena dia meninggal dengan membawa 2 nyawa. Kalian pulanglah, ujar Mbak Rini sebelum pergi. Kami berdua hanya membalas dengan anggukan dan membiarkan Mbak Rini pergi lebih dulu. Ya sudah Sri, ayo kita pulang, ajakku. Keadaan desa sama seperti pagi, sepi. Sepertinya warga masih belum ada yang keluar. Karena penasaran dan kebetulan melewati rumah Mbak Mintul, aku mengajak Sri untuk berhenti dan menjenguk Mbak Mintul sebentar. Sri, mampir dulu yuk, ajakku. Boleh, jawabnya singkat.
Halaman rumah Mbak Mintul dipenuhi dengan dedaunan kering yang jatuh dari pohon kopi dan jambu yang ada di depan rumahnya. Juga memang ada pohon karet di sekitar belakang rumah ini. Tetapi kali ini, rumah Mbak Mintul benar-benar berbeda dari biasanya. Mbak Mintul terkenal dengan orang yang rajin dan tidak akan pernah membiarkan rumah berantakan dan kusam. Tapi kali ini tidak. Karena penasaran, aku segera mengetuk pintu dan memanggil Mbak Mintul dari luar. Mbak Mintul. Hening, tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara tangis dari dalam oleh anaknya. Ada tamu. Aku terlonjak kaget kala mendengar suara dari belakang. Terlihat Mas Tisna membawa daun dadap serep dan daun cocor bebek di tangannya. Mas Tisna, dari mana? Tanyaku. Dari minta daun dadap untuk obat Mintul. Pulang dari rumah sakit, tapi badannya gak turun panasnya. Pasti kena sawan, jawab Mas Tisna. Jadi, Mbak Mintul belum sembuh, Mas? Tanyaku. Sudah, tapi pas di rumah sakit lagi. Ya sudah, ayo masuk. Itu kayaknya Riana yang nangis, ujar Mas Tisna. Kasihan memang Riana, masih berusia 2 tahun. Mungkin dia juga tahu kalau ibunya tidak enak badan. Aku dan Sri diperbolehkan masuk setelah Mas Tisna membuka pintu. Terlihat Mbak Mintul tengah terbaring di ruang tengah yang beralaskan papan setinggi mata kaki. Belum sembuh, Mbak? Tanyaku. Mbak Mintul hanya menjawab dengan senyuman. Tampaknya dia begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk banyak bicara. Mbak masih kepikiran yang kemarin ya? Tanyaku dan dengan cepat Mbak Mintul menggeleng. Aku tidak berani bertanya lebih jauh lagi karena melihat Mbak Mintul yang sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk menjawab perkataanku. Ya sudah, Mbak istirahat saja. Kami cuma mau mampir dan mau langsung pulang kok, ujarku yang memegangi lengannya. Baru saja kami ingin berdiri, tiba-tiba tanganku digenggam oleh Mbak Mintul. Surtini mendatangi kamu kan? Tanyanya lemah yang membuat alisku bertaut. Dia tidak akan tenang karena dia tidak rela dia dan anaknya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan aku merasa sepertinya ada seseorang di balik semua ini, ujar Mbak Mintul lirih nyaris tidak bertenaga. Mbak ini bicara apa? Sewaktu aku di rumah sakit, dia mendatangiku beberapa kali sampai mencekikku dan membuatku tidak bisa bernafas. Yang lebih mengerikan, bayi yang ada dalam kandungannya menggantung dari kemaluannya ke bawah. Wujudnya sangat mengerikan. Hal itu yang membuat aku sampai sekarang masih terbayang dan menggigil jika ingat. Aku takut, Mi, ujar Mbak Mintul lagi. Jadi bukan karena penampakan yang kita lihat di sungai itu, Mbak? Tanyaku. Bukan. Sejujurnya setelah melihat penampakan itu, aku pulang. Sesampainya di rumah, aku kembali diteror oleh Surtini. Wujudnya seram sekali dan dia selalu minta tolong. Aku tidak tahu apa yang mau ditolong, makanya aku sampai seperti ini, timpal Mbak Mintul lagi. Ya Allah, jadi yang membuat Mbak Mintul jatuh sakit itu karena teror dari Mbak Surtini. Tidak main-main, mengerikan. Beberapa kali dia juga mendatangiku, Mbak, tapi tidak sampai seperti itu, hanya minta tolong, ujarku kepada Mbak Mintul. Tapi yang paling serem pas dia masuk ke dalam tubuhku dan mencekik Umi, sahut Sri. Iya, mengerikan sekali arwah Surtini ini. Arwahnya menjadi kuat karena dendam yang belum terlaksana di dunia, ujar Mbak Mintul lagi. Acara tahlilan juga berantakan, Mbak, karena dia datang dan membuat banyak orang terluka. Yang paling parah itu Mbak Yuri, sampai dirawat di klinik, ujarku. Tapi mau bagaimana lagi? Itu di luar kehendak kita, jawab Mbak Mintul yang memang ada benarnya. Sebisa mungkin kita harus cari tahu kebenaran apa yang ada di balik kejadian ini agar semuanya jelas. Mbak Mintul memegangi tanganku dengan erat. Aku dan Sri mengangguk setuju. Sampai akhirnya anak Mbak Mintul, Riana,
menjerit histeris sampai menjedukkan kepalanya ke dinding yang membuat darah segar seketika mengalir dari dahinya. "Ya Allah, Riana!" teriak Mas Tisna yang terkejut dengan apa yang dilakukan anaknya. Aku dan Sri hanya bisa saling tatap, tidak mengerti dengan apa yang tengah terjadi. Tetapi tidak dengan Sri. Tampaknya dia tengah melihat sesuatu. "Ada yang ikutin Mbak dari rumah sakit. Dia ikut pulang dan mengganggu anaknya Mbak," ujar Sri sembari menatap ke arah langit rumah. Aku menautkan alis bingung sebelum akhirnya mencubit lengannya. "Ngomong apa sih kamu?" kataku lirih dan berbisik ke telinganya. "Itu, di pundak anak Mas Tisna ada anak kecil yang berwajah hancur. Anak itu yang mengikuti Riana sampai dia menangis terus," jawab Sri lantang. Anak ini senang sekali main-main dengan yang gaib. Dipikir lucu apa? "Masih sore Sri, jangan main-main," ujarku lagi. Sri bangkit dari duduknya, mendekati Mas Tisna yang tengah menggendong putrinya di pojok ruangan. "Mau kamu apa?" ujar Sri yang menatap ke arah anak Mas Tisna. Riana bergeming, hanya menatap Sri dengan tatapan setajam silet yang dibagi dua. Lalu memegangi dahi Riana, membuat anak itu menjerit sekuat tenaga. Mbak Mintul yang terkejut memegangi tanganku dengan eratnya. Tatapan Mbak Mintul tidak lepas dari Riana yang terus menjerit histeris. "Gak apa-apa kan anak saya?" tanya Mas Tisna yang tampaknya juga sangat takut. "Gak apa-apa Mas, saya cuma mencoba untuk meminta anak ini supaya pergi," jawab Sri yakin. Sri membacakan ayat kursi, lalu menepuk lirih bahu Riana. Hal itu yang membuat anak berusia 2 tahun itu pingsan tidak sadarkan diri. "Astagfirullahaladzim, Riana!" seru Mas Tisna. "Gak apa-apa Mas, tenang aja. Ini adalah tanda kalau makhluk yang mengikuti anak Mas sudah pergi," ujar Sri. Sri kembali duduk ke dekatku dengan senyuman meyakinkan ke arah Mbak Mintul. Tidak berselang lama, Riana terbangun dengan memuntahkan cairan bening dengan sedikit dahak. Mas Tisna dan Mbak Mintul terlihat sangat lega. Setidaknya benar apa yang dikatakan oleh Sri. Tidak terasa hari sudah hampir petang. Matahari bahkan sudah akan tenggelam. Banyak hal yang kami ceritakan dan dengarkan dari pasangan ini. Terlihat senang sekali melihat pasangan yang mampu melengkapi satu sama lain, saling mencintai dan mampu menerima kekurangan satu sama lain. "Mbak Mintul, cepat sehat ya. Jangan lupa diminum obatnya. Nanti malam Pak Ustadz akan datang kemari untuk bantu ruqyah. Mas Tisna, kami pamit dulu ya," ujarku ketika akan pamit pulang. "Iya Mbak Umi, terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau mampir menjenguk," jawab Mas Tisna. "Terima kasih juga ya Sri, kamu sudah menolong anak Mas. Mas malah gak tahu kalau ada yang ngikutin, soalnya fokus sama ibunya," timpalnya lagi. "Sama-sama Mas. Kata orang kalau kita punya kelebihan yang bisa digunakan untuk membantu orang, kenapa tidak?" Aku dan Sri akhirnya pamit pulang karena hari sudah menjelang maghrib. Kakek juga pasti tengah sibuk mencariku saat ini. Seharian cucunya tidak pulang. Suasana desa masih sepi. Hanya hewan peliharaan seperti kambing dan ayam saja yang bersuara di sekitar sini. Suasana sore yang biasanya dipenuhi dengan orang-orang jualan makanan dan pedagang keliling kini benar-benar sepi. Entah suatu kebetulan atau memang akibat kejadian semalam. "Mei, kamu ngerasa nggak?" tanya Sri ketika kami sudah lumayan jauh dari rumah Mbak Mintul. "Ngerasa apa Sri?" tanyaku dengan alis bertaut. Sri menghentikan langkahnya, lalu menatap ke kanan dan ke kiri, seperti memastikan sesuatu yang sangat takut diketahui orang. Jangan tanya kenapa dia nggak takut, aku tahu, karena aku bukan orang, tapi makhluk langka, menurutnya. "Di rumah Mas Tisna tadi ada sesuatu. Kukira kamu lihat, soalnya Mbak Surtini aja kamu bisa lihat," ujarnya sedikit berbisik. "Mbak Surtini bisa aku lihat itu karena gentayangan. Warga yang lain juga bisa lihat. Kalau makhluk yang nempel Riana tadi, aku nggak bisa lihat karena kan dia nggak gentayangan,"
Jawabku ketus. Bukan makhluk yang ada di pundak Riana tadi, serunya yang langsung menepuk jidatku. Lah, kalau bukan itu terus apa? Tanyaku bingung. Aku lihat di atas lemari ruang tengah tadi ada sesosok nenek tua yang terus menatap kita. Aku coba untuk komunikasi, tapi gak bisa. Auranya juga gak tercium. Aku takutnya kalau itu aura jahat, tapi sih mudah-mudahan enggak. Cuman aku bingung, itu apa ya? Jelasnya dengan wajah bertanya. Kodam kali, kayak yang di film itu. Yang apa itu? Lupa aku. Jawabku yang malah mendapat cubitan di pinggang. Orang serius malah bercanda. Bercandamu gak masuk, dasar partimen, umpatnya. Aku hanya terkekeh kecil sampai ia berjalan dahulu meninggalkanku di sini yang masih terkekeh. Ekor mata menangkap sesosok wanita yang tersenyum kikuk saat aku yang tengah tertawa tidak sengaja menatapnya. Wanita cantik mengenakan gaun merah, mirip seperti yang aku lihat di seberang sungai tadi. Ia segera melenggang pergi setelah melempar senyum itu. Aku hanya membalasnya sedikit, merasa sedikit aneh mengapa wanita cantik seperti dia ada di tengah kebun seperti itu. Apalagi ini sudah petang. Yang paling membuat aku berpikir keras, wanita itu bukanlah wanita dari desa ini, sebab aku tidak pernah melihatnya. Tidak terasa hari sudah malam. Lagi-lagi kami tidak mandi seharian. Biarlah dikata jorok, asal cantik. Makan pun hanya sedikit. Tidak nafsu jika mengingat hari sudah gelap. Takut jika Mbak Surtini akan kembali gentayangan. Seperti biasa, kakek akan pergi ke musola, menjalankan ibadah sembari tadarusan hingga tengah malam. Tidak ada yang berani tahlilan lagi di rumah Mbak Surtini. Mereka memilih melaksanakan tahlilan di musola atau di masjid. Itu pun tidak banyak, hanya beberapa warga saja yang mau, sedangkan yang lainnya masih trauma. Mei, apa ndak sebaiknya kita cari tahu saja siapa orang yang telah menghamili Mbak Surtini? Ujar Sri saat kami tengah berbaring di kasur lantai ruang tamu. Ndak tahu Sri, mau dicari di mana? Ndak ada petunjuk, ndak ada bukti. Mau lapor polisi juga ndak ada yang setuju. Aku sendiri bingung. Jawabku sembari menatap ke langit-langit rumah. Kalau kita diam seperti ini terus, yang ada gentayangannya nggak ada habisnya. Aku hanya takut jika ini semua nanti bisa menimbulkan korban. Ujar Sri dengan mengambil nafas berat di akhir kalimat. Aku sebenarnya juga sependapat dengan apa yang dikatakan Sri. Tapi mau bagaimana lagi? Kita sama sekali tidak memiliki bukti. Bagaimana kalau kita mulai mencari tahu dari menanyakan ke beberapa warga? Siapa yang paling dekat dari Mbak Surtini? Mesti ada sesuatu yang mencurigakan, atau seseorang yang bisa sedikit memberi petunjuk. Usul Sri sembari membalikkan tubuh dari telentang ke tengkurap dan menatap ke arahku. Tapi kalau mereka tahu apa yang ndak dari waktu Mbak Surtini meninggal kemarin, mereka bilang. Tapi mereka diam saja kan? Jawabku cepat. Kita nggak pernah tahu loh Mi. Siapa tahu saja mereka lupa, atau kejadian itu sudah lama. Kita coba saja dulu, kekeh Sri. Sri memang tipe anak yang jiwa penasarannya sangat besar. Dia tidak akan berhenti jika apa yang menjadi tujuannya belum terungkap jelas. Aku menurut saja. Rencananya mulai besok kami akan mulai mewawancarai salah satu warga yang rumahnya paling dekat dengan Mbak Surtini. Tujuan kami adalah Mak Hayati. Sebenarnya Mbak Yuri yang rumahnya paling dekat, tetapi karena dia masih sakit, kami memilih Mak Hayati. Malam sudah semakin larut. Malam ini adalah malam kedua Sri bermalam di sini. Dia sengaja tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, takut jika ketahuan akan diminta untuk berhenti kuliah dan menikah. Suara hewan malam terdengar nyaring di pohon sana. Suara beruang yang mencari makan di kebun belakang rumah juga menjadi nyanyian tersendiri. Aku yang tadi tertidur sangat lelap harus menerima resiko terbangun alias ngelilir tengah malam. Kandung kemih terasa sangat penuh oleh isi yang sepertinya tidak sabar untuk dikeluarkan. Aku yang tidak berani pergi ke belakang rumah sendirian memutuskan untuk membangunkan Sri yang tengah mendengkur mirip orang menggesek kayu.
"Sri, bangun Sri, aku kebelet," seruku sembari mengguncang-guncangkan tubuhnya. "Alah, tinggal lari ke belakang, repotnya," serunya enteng sembari menggeliatkan tubuhnya. "Ya Allah Sri, aku ndak berani. Ayo tah," seruku lagi, kesal karena air ketuban ini sudah di ujung lubang. Maksudnya air seni. Dengan mulut yang mengomel tidak jelas dan mata yang masih sedikit tertutup, akhirnya Sri mau juga menemaniku. Aku yang sudah tidak tahan menarik tangannya agar cepat berjalan ke belakang. Setelah membuka pintu belakang, aku segera pipis di kamar mandi yang hanya terbuat dari papan 2 buah yang menjadi lantai dan dinding penghalang yang terbuat dari bambu yang ditancapkan. Lega sekali rasanya ketika sesuatu yang sejak tadi aku tahan keluar tanpa ada hambatan. Lega, seruku sembari memejamkan mata. "Lega, kalau buka mata lebih lega," bisik sebuah suara yang sepertinya aku kenal. Suara dari sesosok makhluk yang sedang viral di desaku, Mbak Surtini. Ingin rasanya aku pura-pura pingsan saja saat ini, tidak berani membuka mata, apalagi melihat sosok di hadapanku. Aroma amis dan bau darah kering menyeruak, semakin membuat aku yakin bahwa yang di hadapanku ini adalah sosok Mbak Surtini yang wujudnya sangat seram. Aku segera meraba bak kecil di sebelahku, ingin meraih gayung kayu yang ada di sana. Tiba-tiba, sesuatu yang lembek, lengket, dan terasa sangat menjijikkan tidak sengaja aku pegang. Rasanya aku ingin berteriak, tapi entah mengapa mulutku ini begitu keluh. Kalau kalian bilang baca ayat kursi, ayat pendek, masalahnya otakku ini sulit bekerja sama sekali, tidak terpikir sampai di sana. "Megangin tanganku, mau minta dicebokin ya?" Hai, kenapalah dia malah bertanya? Tidak terfikirkan olehku diceboki oleh tangan yang memiliki kuku tajam, hitam dan panjang. Aku segera menaikkan celanaku dengan mata yang masih tertutup. Tidak peduli jika nanti bau pesing, yang jelas aku ingin segera lari. Setelah berhasil menaikkan celana, aku segera berlari masuk ke dalam sampai terjungkal beberapa kali karena mata yang masih tertutup. Aku terjatuh ketika menabrak sesuatu di hadapanku. Aku tidak tahu apa itu, entah dinding atau batang pohon, karena memang letak kamar mandi dikelilingi pepohonan. "Kok lari, Mi?" Itu suara Sri. Bergegas aku membuka mata dan melihatnya. Sri ternyata masih menungguku di ambang pintu dapur. Aku pikir dia sudah masuk ke dalam, karena aku yang lumayan lama di kamar mandi tadi. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku segera menarik tangan Sri agar masuk ke dalam. "Kenapa? Kok kayaknya kamu takut?" tanya Sri datar. Kalau aku jelaskan, pasti dia juga akan ketakutan. Dengan masih tanpa menjawab pertanyaannya, aku menarik tangan Sri agar lari ke kamar. Aku akan menjelaskan kepadanya jika nanti sudah ada di dalam kamar. Tidak lupa aku mengganjal pintu dapur menggunakan balokan, karena memang itu gembok yang digunakan selama ini. "Umi," panggil Sri lagi. "Shh, diam Sri, nanti kalau aku jelaskan kamu juga bakalan takut," sergahku yang kesal karena dia mulai cerewet. Aku menyibak korden yang menjadi penutup pintu kamar. Mataku membulat kala melihat pemandangan di hadapan. Sri masih tertidur pulas di sana dengan berselimut lengkap sebatas dada. Dengkuran kerasnya bahkan juga terdengar. Aku termangu beberapa detik dengan mulut yang menganga selebar jalan kenangan. Jika itu Sri yang masih tertidur, lalu yang sedang aku pegang tangannya ini siapa? Kan sudah aku jelaskan tadi. Coba sekarang lihat ke belakang, ujar suara Sri yang masih ada di belakangku. Aku bergeming dengan bibir bergetar yang menahan tangis.
Bagaimana tidak, tangan yang aku pegang di belakang ini semakin lama semakin terasa aneh. Ada sesuatu yang terasa menggeliat-geliat di telapak tangan ini, seperti bergerak-gerak dan berjalan ke atas. Aku yang sudah tidak tahan dan merasa sangat geli, berusaha sekuat mungkin melepaskan genggaman tangan itu. Sayangnya sulit. "Gak bisa lepas kalau kamu gak lihat ke belakang," serunya lirih. Kali ini bukan lagi suara Sri, melainkan suara Mbak Surtini. Mau tidak mau, aku terpaksa menatap ke belakang. Dengan seluruh tubuh yang dipenuhi keringat dingin dan badan gemetar. Sumpah, rasanya aku ingin mati saja. Seketika aku berteriak kala melihat sosok Mbak Surtini dengan wajah hancur, mata lepas, dan lidah menjulur, serta rambut yang panjang gimbal menyeringai tepat di belakang tubuhku. Aku beringsut mundur dan tersungkur ke lantai, dengan dada naik turun dan bibir gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perut sosok Mbak Surtini masih membulat besar, tetapi dari bawah perutnya menggelambir sesuatu yang panjang seperti usus. "Kalian jahat. Kalian membiarkan anakku juga sama sepertiku," serunya dengan suara menggelegar. Terdengar suara teriakan Mbak Surtini dengan mengejan yang membuat sesuatu loncat ke arahku. Dengan semburan darah dan nanah yang mengenai tubuhku, mataku semakin membulat, perlahan melihat sesuatu yang loncat tepat di pangkuanku. Sesosok bayi dengan wajah mengerikan, kepalanya botak, matanya sebesar telur ayam, dan seluruh tubuh mungil yang menghitam. Aku ingin sekali berteriak, tetapi tidak mampu. Lidahku keluh, gigiku bergemelatuk dengan mulut yang terkatup rapat. Sosok Mbak Surtini melayang menempel di langit-langit rumah, berpindah ke dinding, lalu yang terakhir terbang cepat ke arahku. Dan pada akhirnya aku berhasil berteriak. "Allahu Akbar, Umi!" seru Sri yang langsung mendekapku. Aku yang masih trauma dengan apa yang baru saja terjadi langsung mendorong Sri hingga membuat dia terjengkang ke belakang. "Oh semprol, ditolong malah dipentung," serunya kesal. Aku masih terdiam dengan menatap Sri dengan seksama. Bahkan beberapa kali aku mengucek mata, memastikan penglihatanku. Melihat ke arah tubuhku yang beberapa saat aku rasa banyak cairan darah dan nanahnya, saat ini sudah tidak ada, bahkan bersih tanpa noda. Aku kembali menatap Sri. Anak itu menatap bingung ke arahku. "Kamu kenapa sih, Mi?" tanyanya. "Kamu ndak merasa?" tanyaku balik dengan gugup. "Merasa? Merasa apa?" Alis Sri bertaut, pertanda bahwa dia tengah kebingungan. Bukankah dia punya indera keenam? Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? "Tadi ada sosok Mbak Surtini," jawabku gemetar. Mata Sri membulat, ia menatap kanan dan kiri, lalu mengusuk tengkuk yang aku rasa itu terlambat. "Biarinlah, wajar kan dia gentayangan," kata Sri dengan entengnya. Aku segera naik ke atas ranjang, merebahkan diri dan mencoba untuk menetralkan nafas yang tadi sempat memburu. Niat hati ingin kembali terlelap, tetapi apa daya, pikiran masih terbang entah kemana. Berkali-kali hanya bisa berbalik kanan dan ke kiri. "Kamu masih ketakutan, Mi?" tanya Sri yang sepertinya sadar aku tidak bisa memejamkan mata. "Iya Sri, aku kepikiran banyak warga yang sakit karena Mbak Surtini. Bagaimana nanti kalau warga membenci arwah Mbak Surtini, lalu berhenti mendoakan yang membuat arwahnya semakin leluasa di kampung?" ujarku lirih. "Kamu ndak perlu khawatir, aku janji kita akan selesaikan masalah ini. Kamu juga mau janji bantu aku kan?" jawab Sri sembari mengacungkan jari kelingking. Aku tersenyum lalu meraih jari kelingkingnya. "Kita temukan akar dari permasalahan ini. Kita hukum pelaku dari Mbak Surtini agar dia dapat ganjaran yang setimpal," ujarku berjanji kepada Sri.
Malam telah berlalu. Bulan yang bersinar terang kini telah berganti matahari yang mulai mengintip bumi di ufuk timur. Aku meregangkan otot tubuh yang terasa nyeri akibat tidur yang kurang nyenyak semalam. Seri tidur dengan mendengkur yang membuat aku harus menyumpal telinga menggunakan kapas. Tiba-tiba terdengar suara kentongan di pos kampling depan rumah sana, membuat aku dan Sri sama-sama terjingkat. Kami berdua saling tatap sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berlari ke depan. Terlihat beberapa orang juga ikut berkumpul ke sana, menciptakan keramaian yang membuat jiwa penasaran kami memuncak. Ada apa, Mi? Gak tahu. Kami berdua segera keluar, menyusul warga yang tengah berkumpul. Angin segar di pagi hari berubah menjadi sumpek kala perasaan tidak sedap tiba-tiba mendera hati. Ada apa, Mas? Mbak? Tanyaku sembari menyapa semua orang. Ini Mintul meninggal. Meninggalnya semalam, tapi baru ketahuan pagi ini, soalnya sudah kaku. Jawab salah satu bapak-bapak yang membuat persendianku seketika lemas. Aku menelan saliva susah payah. Baru semalam kami bercengkrama, bagaimana mungkin dia meninggal? Rasanya ini sangat mustahil. Meskipun memang Mbak Mintul sakit, apa ini semua ada hubungannya dengan Mbak Surtini? Oke, sekian dulu cerita ini. Besok kita sambung lagi. RHI FM libur dulu kayaknya. Setelah cerita ini, kita akan lanjut episode terbaru Dana dan Cahyo. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.